قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang berbahagia, yang saya banggakan, saya hormati, baik dari SMK Negeri 2 maupun SMK Al-Munawwarah Pesugihan. Kita bersyukur pada siang hari ini kembali berjumpa dalam rangka mempersiapkan diri, khususnya kalian para siswa-siswi, untuk menghadapi tugas-tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang saatnya nanti akan berkiprah melakukan aktivitas sebagai perwujudan hasil proses pembelajaran di sekolah masing-masing, yaitu praktek kerja lapangan, merupakan bagian yang menyatu dengan sistem kurikulum yang ada. Mudah-mudahan apa yang telah dipersiapkan selama ini benar-benar bisa dipahami, diamalkan secara bertahap, dan dipersiapkan lebih baik lagi untuk masuk pada kegiatan PKL nantinya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan poin-poin yang berkaitan tentang kesiswaan, tugas pokok fungsinya, kepribadian, dan bagaimana meningkatkan disiplin saat melaksanakan tugas. Sebelum saya masuk pada materi berikut pada hari ini, saya sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya diamanatkan di dua sekolah ini, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan, dicita-citakan oleh para orang tua dapat terwujud sebagaimana mestinya, dan tentunya tidak boleh putus upaya sungguh-sungguh perhatian yang lebih serius lagi dari segenap anggota keluarga masing-masing, terlebih kedua orang tua kalian. Kami sampaikan pula terima kasih dan penghargaan kepada para kepala sekolah, para pendidik, pendamping, guru yang setia mentransfer ilmunya untuk generasi muda kita, persiapan masa depan mereka, dan saya doakan mudah-mudahan semua ilmu yang telah disumbangkan untuk mereka menjadi bahagian tambahan amal ibadah masing-masing, tercatat abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pada saatnya dapat dinikmati ulang dan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Kepada khususnya pendamping ketua jurusan, terima kasih atas kesetiaannya berupaya
terus-menerus mendampingi mereka, anak-anak kita, di dalam upaya memahami ilmu-ilmu teori-teori yang diberikan, dan sekaligus memberikan bimbingan, pembinaan kepada mereka untuk masuk ke jenjang berikutnya, apakah itu dunia kerja atau mungkin juga masuk ke dunia akademik. Mudah-mudahan dua-duanya dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan harapan, dan saya doakan semuanya, lembaga pendidikan yang ada, seluruh komponen yang ada, komunitas yang ada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan pandemi yang sekarang masih terjadi, tidak lama lagi insya Allah sirna dari lingkungan kita masing-masing, sehingga kita kembali full new normal sebagaimana sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan terkait keberadaan posisi mentalitas seseorang. Yang bagian pertama, ada kalanya mentalitas seseorang posisinya rendah, menurun. Dan kita juga semua pasti mengalami hal serupa itu. Seperti halnya keimanan kita, ada kalanya yaziduhu wa yanqusu. Ada kalanya iman seseorang itu naik, ada kalanya stabil bahkan menurun. Bergantung pada situasi, kondisi yang dominan, yang terbanyak berada pada diri masing-masing. Nah, sekarang yang pertama saya sampaikan adalah mentalitas yang rendah. Mentalitas yang rendah. Atau semangat seseorang ketika posisi dalam keadaan menurun. Termasuk siswa. Siswa bisa juga satu saat semangat belajarnya menurun. Semangat untuk berangkat ke sekolah menurun. Semangat untuk bertanggung jawab, meraih prestasi menurun. Ini semua dari keberadaan mental dirinya sedang mengalami penurunan. Kita akan bahas secara sederhana apa ciri mentalitas rendah. Apa ciri-cirinya mentalitas seseorang ketika menurun atau pada posisi yang rendah. Apa cirinya mentalitas siswa ketika dalam keadaan menurun atau posisi rendah. Yang pertama, dari kajian ilmu pengetahuan, yang pertama penyebabnya adalah kurang semangat menuntut ilmu. Kurang semangat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus selalu formal di sekolah, di tempat-tempat tertentu yang resmi. Bisa juga menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu di tempat-tempat yang tidak resmi. Misalnya di rumah, apakah bisa? Bisa. Di rumah bisa juga menambah ilmu, mencari ilmu pengetahuan di rumah bisa. Di kamar juga bisa, di kamar kalian. Di depan meja belajar kalian juga bisa. Apa alatnya, alat penunjangnya? Di situ mungkin ada buku-buku yang tekstual. Ada lagi yang kontekstual lewat
perlengkapan IT, misalnya HP, laptop, komputer, itu bagian dari upaya menuntut ilmu. Jadi yang pertama yang kita pahami, penyebab mentalitas orang itu rendah atau siswa itu rendah karena kurang semangat menuntut ilmu. Kurang semangat. Apa sebabnya kurang semangat? Bisa banyak faktor penyebab ya. Bisa dari lingkungan dirinya sendiri ya. Apakah kondisi kesehatannya kurang baik atau kelelahan atau ada permasalahan lain. Yang kedua, faktor eksternal dari luar dirinya. Bisa jadi penyebabnya dia tidak semangat ya, karena faktor hubungan dengan orang tua, anggota keluarga yang kurang harmonis. Banyak penyebab lainnya yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga di rumah. Dan itu semua menjadi penyebab semangat menuntut ilmu menurun atau kurang semangat. Dan itulah menjadi penyebab diantaranya mentalitas yang bersangkutan pada posisi yang rendah. Itu satu yang pertama, kurang semangat menuntut ilmu. Yang kedua, kita sebagai makhluk sosial ya, harus ada nilai tambah kebaikan di dalam setiap kesempatan. Jadi penyebab yang kedua adalah malas mengajak orang lain berbuat kebaikan. Malas mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ini tanda-tanda mentalitas yang bersangkutan dalam keadaan menurun atau rendah. Itu ciri bagaimana dia bisa menunjukkan kebaikan dirinya, mentalitasnya baik, kalau tidak semangat mengajak kebaikan pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dimanapun ia berada, selalu memberikan sumbangan, kontribusi terbaik atau manfaat bagi manusia lainnya. Dalam setiap kesempatan, dalam situasi apapun, baik dalam keadaan bahagia atau sebaliknya. Baik di tengah keramaian atau di tengah kesunyian. Kita harus selalu menjadi manusia Allah yang senantiasa keberadaannya memberikan nilai tambah manfaat bagi orang lain atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ciri yang ketiga, mentalitas yang rendah adalah ini kadang-kadang banyak bermunculan di kalangan siswa nih. Hati-hati ya. Mohon dimaafkan nih, saya tidak bermaksud menyinggung kalian ya. Yaitu yang ketiga adalah lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Ini ciri orang yang lemah kepribadiannya, ya, lemah dari meraih prestasinya sebagai siswa, dia lari dari tanggung jawab atau melempar tanggung jawabnya pada orang lain. Kalau minta tolong boleh untuk penyelesaian tanggung jawab, tapi sama sekali dia tidak mau menghadapinya, lempar tanggung jawab atau lari tanggung jawabnya, itu yang tidak boleh terjadi. Baik kalian sebagai generasi muda yang banyak ditunggu oleh masyarakat dan bangsa ini.
Karena prestasi kalian, kesempatan kalian masih banyak peluang ke depan, masih panjang. Eman-eman kalau waktu yang ada disia-siakan. Eman-eman tidak berlatih menjadi orang yang bertanggung jawab. Contohnya apa? Lari dari tanggung jawab. Ada tugas pekerjaan rumah. Ada tugas pekerjaan soal-soal di sekolah. Tidak menunjukkan kesungguhannya. Kurang menunjukkan keseriusannya. Kurang bersungguh-sungguh berikhtiar mencari solusi jawaban dari tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Itu contohnya. Ciri lain misalnya yang di sekolah atau yang di rumah, ada juga. Ketika ada pekerjaan rumah, kurang bisa membagi waktu. Akhirnya pekerjaan rumahnya terabaikan, terkatung-katung, terlalaikan. Ini ciri diantaranya yang bersangkutan lari dari tanggung jawab. Berbagai alasan juga dibuatnya. Dan ini tidak boleh terjadi pada siswa-siswa, pada kalian yang betul-betul sangat ditunggu prestasinya, integritasnya, kesungguhannya, keseriusannya, prestasinya, dan perusahaan di mana kalian akan masuk untuk tempat PKL sangat menunggu kalian untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab, bukan siswa yang lari dari tanggung jawab. Itu penyebab yang ketiga dari mentalitas siswa yang menurun ada pada posisi yang rendah. Kemudian yang keempat, kalian pernah mengeluh tidak? Pernah mengeluh ya? Wajar, bukan hanya siswa yang mengeluh. Orang tua juga ada kalanya mengeluh. Guru juga ada kalanya mengeluh. Kepala sekolah juga ada kalanya mengeluh. Ya, dan seterusnya. Setiap orang pernah mengalami keluh kesah. Tetapi itu bukan hal yang harus dibiasakan. Ya. Ini ciri yang keempat, ya. Sering mengeluh kepada orang lain. Ini ciri mentalitas seseorang atau siswa yang sedang menurun atau berada pada posisi yang rendah. Berkeluh kesah, sering berkeluh kesah. Tidak boleh sering, sewaktu-waktu wajar. Ya, boleh. Tetapi sebaik-baik insan belum berkeluh kesah, berikhtiar dulu secara pribadi. Berupaya dulu, baru apabila ada sesuatu yang tidak paham, belum bisa diketahui, belum ada jawaban, belum ada peluang penyelesaian persoalannya, baru disampaikan. Hati-hati, berkeluh kesah harus mencari orang yang tepat. Tidak boleh sering-sering ya, sewaktu-waktu saja. Jangan salah memilih orang yang untuk menerima curhatan kalian atau keluh kesah kalian. Tapi, ini ada tapinya ini. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, berkeluh kesah yang pertama sebetulnya bukan kepada manusia, tapi berkeluh kesah pertama adalah kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Bisa lewat sholat, doa-doa, zikir, ya, mengadukan segala persoalannya
minta petunjuk kepada Allah, minta jalan keluar pada Allah. Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang itu. Ya. Berkeluh kesah pertama, sumbernya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, hablum minan nas, kepada sesama manusia. Itu pun tidak boleh sering-sering. Tidak boleh sembarang orang. Harus dipilih siapa orang yang mau diajak untuk ya menerima curhatan kalian sewaktu-waktu saja. Jadi ini yang keempat, ciri mentalitas siswa yang rendah, terlalu sering atau keseringan atau sering mengeluh kepada orang lain. Mudah-mudahan kalian tidak demikian ya. Sewaktu-waktu boleh. Sewaktu-waktu boleh. Itu kebutuhan ya. Jadi jangan dibiarkan berada pada diri sendiri apabila mengalami kebuntuan di dalam mencari solusi penyelesaian masalahnya. Ya. Pada umumnya keluh kesah itu banyak menceritakan hal-hal yang sebetulnya belum tentu juga penting ya. Jadi pilih-pilih yang penting-penting saja ya. Yang tidak penting tidak perlu menjadi keluh kesah. Ingat, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sering berzikir pada Allah, sering beribadah kepada Allah, menenteramkan kolbunya hati. Kalau kolbu hatinya tentram, maka keluh kesah insya Allah bisa pada posisi yang paling sedikit, paling kecil, karena jiwanya tenang. Itu yang keempat. Jadi yang pertama kurang semangat menuntut ilmu, yang kedua malas mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, yang ketiga lari dari tanggung jawab, yang keempat suka atau sering mengeluh kepada orang. Ini diantara ciri-ciri mentalitas seseorang siswa pada posisi yang rendah atau sedang mengalami penurunan. Yang kelima, ini juga banyak dialami nih di kalangan kehidupan para remaja, khususnya para siswa yang kurang cerdas mengelola waktu. Hati-hati. Yang kelima ini yang menjadi ciri penyebab mentalitas siswa rendah. Yang kelima adalah sibuk. Ini mungkin kalian banyak ngalamin. Sibuk dengan perkara yang sepele. Sibuk dengan perkara yang sepele. Terjebak dengan persoalan-persoalan yang sederhana. Tetapi kalian berada di situ berlama-lama. Membuang waktu yang tidak ada artinya. Membuang energi, kesempatan yang banyak yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, atau sedikit manfaatnya. Jadi banyak bicara yang sepele, yang santai-santai, terlalu santai banget, gak ada artinya. Ini yang bersangkutan kalau mengalami seperti itu, berada pada posisi seperti itu, sedang memposisikan dirinya menurunkan mentalitasnya, menurunkan semangat kejiwaannya, semangat belajarnya turun. Karena apa? Terlalu tinggi tingkat kebersamaannya dalam hal-hal yang tidak manfaat atau yang sepele. Itu akan menurunkan prestasi. Hati-hati, afiliasi kebersamaan itu harus ditinjau apa yang ada di situ. Isinya apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Hasil yang bisa dicapai apa dari kebersamaan itu? Nah, ini banyak teman-teman kalian
atau mungkin juga kalian pernah mengalami seperti itu, ya, sibuk diskusi, sibuk berpanjang-panjang dengan masalah yang sepele. Ini berakibat menurunkan posisi mentalnya menjadi rendah. Dampaknya apa? Prestasinya menurun. Prestasinya bisa menurun. Hati-hati ini, ya. Apalagi sekarang masa pandemi ini, pembelajaran kebanyakan online, sangat sedikit bahkan mungkin belum ada tatap muka. Ini sangat besar peluangnya, ya, untuk terjebak dengan hal-hal yang sepele, ya, lalu lupa dengan tanggung jawab yang sangat penting. Ya. Kadang-kadang yang sangat penting waktunya dibatasi, betul, dipepet-pepetkan. Tapi yang sepele, yang sederhana berpanjang-panjang waktunya begitu. Ya. Dan pada umumnya, mudah-mudahan kalian tidak terjadi. Kadang-kadang terjadi pada umumnya, pada siswa, begitu mau UAS, semesteran, dadakan muncul semangat untuk menunjukkan tanggung jawab belajar. Itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi, membiasakan tidak dadakan belajar itu. Direncanakan. Karena pendidikan atau belajar itu adalah sesuatu yang disengaja. Tidak boleh sambil lalu. Tidak boleh santai-santai seadanya. Harus serius. Sungguh-sungguh. Disengaja. Ya, disengaja. Belajar ya adalah kebutuhan. Mencari ilmu juga kebutuhan. Jadi yang kelima yang menjadi penyebab munculnya mentalitas yang rendah pada diri seseorang atau siswa, yaitu sibuk dengan perkara yang sepele. Sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak perlu dibicarakan panjang-panjang, ya. Nggak perlu berlama-lama ketemunya, gitu. Ya. Banyak itu. Saya nggak perlu sebutkan lah, kalian pernah ngalami sendiri-sendiri. Yang keenam, muncul ini penyesalan, ya. Menyesal dengan yang sudah terjadi. Menyesal dengan yang sudah terjadi. Memang penyesalan kan selalu belakangan. Menyesal dengan yang sudah terjadi tanpa upaya perbaikan. Menyesal dengan apa yang sudah terjadi, lalu tanpa diikuti dengan upaya perbaikan. Ini juga penyebab membuat diri seseorang mentalitasnya menurun, rendah. Bagi siswa sangat penting ini. Misalnya begini, ada ulangan, ya, tes, dapat nilai yang kurang membahagiakan, muncul penyesalan. Hanya penyesalan yang dimunculkan kontinus terus-menerus tanpa dibarengi, diikuti dengan upaya perbaikan-perbaikan supaya tidak terjadi peristiwa yang sama yang tidak membahagiakan itu nilainya. Jadi jadikanlah pengalaman itu yang masa lalu yang kurang bagus, atau setiap pengalaman harus dijadikan guru utama. Saya kira semua siswa mengalami itu. Cuma volumenya yang berbeda-beda. Ada yang sering, ada yang sewaktu-waktu, ya.
Menyesal, saya kenapa tadi malam nggak belajar? Saya kenapa tadi malam nggak belajar? Saya kenapa tadi pagi bangunnya siang? Sehingga saya tidak menunjukkan hasil maksimal dari tes yang saya laksanakan. Menyesal. Memang tidak ada penyesalan duluan, pasti penyesalan sudah yang terjadi. Ya. Jadi yang keenam ini menyesali yang sudah terjadi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan. Ini juga penyebab mental seseorang, mental siswa menurun. Pernah nggak kalian mengalami seperti itu? Ini berbahaya sekali bagi seorang siswa. Misalnya begini, satu hari ini ada tes 3 mata pelajaran. Tiba-tiba hasil yang diumumkan, kan ada juga tes hari itu juga diumumkan hasilnya, ya. Atau dia merasa kurang puas dengan jawaban yang dilaksanakan ketika itu. Nah, pelajaran pertama, tes yang pertama itu, kalau dihinggapi ada penyesalan-penyesalan yang sudah terjadi, bahkan tahu dari temannya bahwa jawabannya adalah salah, mestinya begini misalnya, lalu muncul penyesalan. Nah, penyesalan dari ujian yang pertama tadi, pelajaran pertama tadi, kalau tidak disikapi dengan mental yang kuat, maka ini berbahaya, berpengaruh, menurunkan semangat kalian mengikuti ujian pelajaran berikutnya. Ini nggak boleh terjadi. Mungkin kalian pernah itu mengalami seperti itu. Pelajaran pertama, istirahat, selesai, ngobrol bersama teman, tahu-tahu apa yang dijawab tadi, banyak yang keliru. Temannya yang benar. Begitu lihat di bukunya, ya jawabannya keliru. Muncul penyesalan. Nah, kalau ini tidak di-cut, tidak di-stop penyesalan ini, akan berpengaruh kepada semangat mengikuti ujian pelajaran berikutnya. Ya, ini tidak boleh terjadi. Kalau pernah terjadi, jangan diulang kembali. Ya. Jadi yang keenam, menyesal dengan apa yang sudah terjadi tanpa upaya perbaikan. Nah, kalau di sekolah memunculkan program ada remedial, bahkan ada ujian ulang, maka itu artinya ada peluang kalian mempersiapkan diri dan mental kalian, belajar lebih baik lagi, agar kekeliruan yang tadi tidak terulang, supaya soal-soal berikutnya bisa memberikan jawaban yang tepat dan benar. Jadi yang keenam adalah menyesali yang sudah terjadi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan. Dalam hal ibadah juga begitu. Ada orang sholat misalnya keliru, tahu temennya itu keliru mas, sholatnya jangan seperti itu. Bertanya bagaimana cara yang benar sholatnya, begini. Nah sholat berikutnya harus diperbaiki. Jangan cuma nyesal, tahu kesalahan yang tadi, sholat berikutnya tidak ada perbaikan. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Jadi setiap kekurangan yang ada, kesalahan yang ada, kekeliruan yang ada, harus kita jadikan penyemangat. Penyemangat mendorong diri untuk melakukan perbaikan supaya kekeliruan yang serupa atau yang lainnya tidak terulang kembali. Bisa dipahami ya, sederhana ya. Ya. Ini mudah-mudahan
saya yakin kalian tidak banyak masuk kepada apa yang terjadi pada posisi mentalitas yang rendah ya. Ada yang mencatat, ada yang tidak mencatat ya. Mudah-mudahan tidak mencatat, rekamnya bagus ya. Apa ya, ada yang dicatat di HP juga boleh, di kertas juga boleh ya. Tapi kalau cuma direkam di kepala saja, ada kecenderungan lupa. Karena manusia posisinya, Allah ciptakan manusia, ada peluang di situ untuk lupa, salah, dan keliru. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad saja selalu mencatat disiplin ya. Itu rumus teori belajar, memperkuat pengetahuan atau ilmu adalah dengan mencatat. Memperkuat pengetahuan dan ilmu adalah membaca. Memperkuat pengetahuan ilmu adalah mencatat, membaca, dan mengulang-ulang. Itu ya. Yang ketujuh, penyebab atau ciri-ciri mentalitas rendah. Yang ketujuh, terkenal di seluruh dunia, bangsa Indonesia ya, sopan santunnya tinggi, rasa malunya tinggi ya. Ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa malu. Malu itu pakaian keseharian pada tempat-tempatnya ya. Jadi yang ketujuh, ciri mentalitas rendah pada diri seseorang adalah minimnya rasa malu pada diri. Minim rasa malu. Saya tidak mengatakan tidak punya rasa malu. Minim. Sedikit rasa malunya. Jadi rendah akhirnya prestasinya. Karena kalau punya rasa malu yang tinggi, saya malu kalau tidak belajar. Saya malu kalau datang ke sekolah selalu terlambat. Saya malu kalau dalam kelas sering tidur, sering ngantuk ketika belajar. Ah, itu rasa malu itu kalau makin tinggi itu menjadi solusi dari pencegahan menurunnya mentalitas menjadi rendah. Ini kebalikannya, ciri mentalitas rendah, sedikit rasa malunya, minim rasa malunya. Apa ciri lain nih dari yang ini nih? Tidak punya rasa malu ketika sering bangun siang hari. Ayo. Kalau orang aktif ibadah, tidak rasa malu, sholatnya selalu terlambat, begitu. Ya. Tidak memiliki rasa malu, tugas-tugasnya yang diberikan guru selalu terlambat. Dan dibiarkan saja. Ini menggiring dirinya menjadi orang yang prestasinya rendah. Karena apa? Mentalnya rendah, menurun. Kenapa? Minim rasa malu. Dalam segala aktivitas, kalau orang itu minim rasa malunya, kehormatannya juga menurun. Prestasinya menurun. Pola kerjanya menurun. Semangat kerjanya menurun. Semua berpengaruh. Tidak ada rasa malu sering bangun siang. Ayo. Tidak ada rasa malu
datang ke sekolah sering terlambat. Tidak rasa malu, PR-nya jarang dikerjakan atau terlambat menyetorkannya. Ini ya, yang ketujuh, minimnya rasa malu adalah ciri dari mentalitas seseorang siswa dalam posisi yang rendah atau menurun. Itu yang ketujuh. Semangat ya. Coba dari yang terakhir saya uraikan, minim rasa malu ini sentuh jiwa kita, sentuh pikiran kita. Banyakkah saya alami itu? Tidak ada rasa malu ketika berpakaiannya tidak rapi. Itu mentalnya sedang menurun. Tidak ada rasa malu atau sedikit malunya sepatunya dalam keadaan kotor. Tidak ada rasa malu atau minim rasa malunya ketika membawa sepeda motornya ugal-ugalan di jalan. Penampilan sepeda motornya semula rapi lalu menjadi kurang rapi. Coba itu direnungkan itu. Ya, direnungkan. Ya, ada sekolah juga kan operasi penertiban sepeda motor yang tidak rapi. Ya. Ini bagian dari kepribadian, mentalitasnya rendah atau tinggi. Rendah atau misalnya kurang rasa malu ketika pakai sepeda motor, knalpotnya kencang sekali. Knalpotnya suaranya berkuar-kuar luar biasa. Ya intinya, kalau seseorang rasa malunya rendah, maka mentalnya juga menurun. Ciri mental menurun, rasa malunya rendah atau kecil. Ya. Jadi mari kita tumbuhkan rasa malu kita pada tempatnya, ya, proporsional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang betul-betul dibutuhkan rasa malu. Tetapi hakikatnya rasa malu itu menjadi pakaian frame kita, pakaian kita di keseharian kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di toilet orang lain, malu kalau bekasnya tidak disiram, masih kotor, limbahnya tidak bersih, malu kita. Nah, kalau itu tidak muncul rasa malunya ketika keluar dari toilet, ya, lalu orang lain masuk berikutnya, dia tahu baru saja kita keluar dari toilet, apa yang terjadi pada diri kita? Mental kita rendah, bahkan bisa direndahkan oleh orang lain. Ya, jadi ciri yang ketujuh adalah minimnya rasa malu. Yang kedelapan, hampir mirip dengan yang kelima, ya, hampir mirip. Kira-kira apa ini ya? Mudah-mudahan bisa ada yang nebak. Ya. Yang kedelapan ini hampir mirip dengan yang kelima. Ini uraian dulu ya. Uraian dulu. Kadang-kadang bisa juga kalian terjebak dengan berita-berita yang
yang hoax ya, yang berita-berita yang sepele, yang nggak bermutu ya. Tapi mau semangat berkorban, perhatian yang luar biasa. Ini pengantar. Jadi yang ke-8 kata kuncinya adalah ciri yang menyebabkan mentalitas seseorang atau siswa itu rendah adalah yang ke-8 adalah terjebak dengan isu-isu rendahan. Terjebak dengan isu-isu rendahan. Ketika belajar di sekolah, ada berita hoax ya, ada berita isu-isu rendahan, terjebak, cerita ngalor ngidul, direspon ya, waktunya berlama-lama gitu. Ini menandakan dirinya sedang berada pada posisi mentalnya yang rendah, menurunkan semangat belajar, bahkan bisa mengganggu proses pembelajaran berikutnya. Buat apa energi dibuang-buang untuk hal-hal yang isu-isu rendahan? Dulu pernah saya ceritakan ya, di negara tetangga saya pernah berada di sebuah kantin, ini saya ulang, saya ingatkan kembali ya. Kantin itu tingkatnya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ya, saya ikut ke kantin bersama mereka di meja makan ya. Ternyata di antara siswa yang sedang makan di kantin itu, yang diobrolkan itu bukan isu-isu rendahan. Bukan. Yang diobrolkan adalah kaitannya tentang pembelajaran yang sebelumnya. Bahkan ada materi pembelajaran yang akan diajarkan dibahas berikutnya. Nah, ini ciri siswa yang bermentalitasnya tinggi. Dia menghargai waktu. Nanti pada pertemuan berikutnya ada bagian lain yang terkait tentang penyebab mentalitas sudah saya uraikan tadi penyebabnya ya. Nanti yang terakhir ada penyebab mentalitas yang tinggi. Nanti pertemuan yang berikutnya insya Allah pekan depan ya. Jadi ini yang ke-8 penyebab mentalitas orang rendah. Ya, yang ke-8 adalah terjebak dengan isu-isu rendahan atau yang tidak berarti, tidak bermakna. Ya, banyak contoh lah ya, misalnya cerita-cerita yang kaitan tentang yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran, lalu diisukan di sekolah, di sekitar teman, lalu ikut nimbrung gitu ya. Bahkan sampai mengorbankan waktu yang banyak-banyak di situ, berlama-lama di situ. Ini tidak boleh terjadi. Saya berharap begini. Jadi begini, untuk menjaga ya agar kalian tidak masuk ke wilayah mentalitas yang rendah atau menurun. Ini kata kuncinya adalah posisikan diri kalian sebagaimana tempatnya. Kalau ada di sekolah, posisikan diri sebagai siswa. Maka semua perangkat kegiatan, sekalipun saat istirahat, kegiatannya, perangkatnya, aktivitasnya, pertemanannya harus mendukung upaya menambah nilai manfaat pembelajaran. Nah, ini penting ini. Supaya tidak terjebak dengan rutinitas yang sepele, isu-isu rendahan. Posisikan, oh saya pelajar. Sekarang saya berada di sekolah. Jadi tampilannya semua sebagai pelajar. Ya. Etikanya, akhlaknya, kepribadiannya, pakaiannya, cara bicaranya,
Termasuk makan dan minumnya jangan berdiri, misalnya begitu, jangan sampai jalan-jalan. Situasi itu harus menjadikan diri ini menambah manfaat. Ingatkan diri. Seperti halnya seseorang dalam waktu melaksanakan sholat, dalam keadaan sholat. Posisikan diri, ingat diri sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi semua gerakannya, bacaannya, fokus khususnya, dirinya lagi sholat. Kalian sebagai siswa ada di sekolah, fokuskan. Saya sebagai pelajar, saya berada di sekolah. Semua aturan sekolah harus ditegakkan. Supaya apa? Mentalitasnya tidak rendah. Dan itu mendukung prestasi kalian. Di jalan, situasi jalan posisikan sebagai pengendara sepeda motor, sekalipun pakai seragam sekolah, baru pulang dari sekolah. Etika berlalu lintas, ya, etika menggunakan alat transportasi harus ditampilkan sebagai siswa yang beretika, yang beradab, yang bermoral, yang berakhlak, sekalipun sudah pulang dari sekolah. Ada lampu merah, jangan diterobos. Kecuali ada yang urgent sekali, seperti mobil-mobil tertentu, ya ada ambulan. Atau kalian sedang menolong orang sakit misalnya. Tetapi itu tidak boleh sembarangan. Harus cermat dan hati-hati. Terus di rumah juga, pulang sampai rumah, sebagai siswa pulang ke rumah menjadi anggota keluarga. Supaya mentalitasnya tidak menurun, tidak rendah, posisikan kalian sebagai siswa, sebagai anggota keluarga yang harus mematuhi etika, akhlak sebagai anggota keluarga. Misalnya sopan santun terhadap orang tua, kasih sayang sesama saudara. Itu bagian daripada ciri siswa yang mentalnya baik, kepribadiannya baik, mentalnya tinggi. Jadi yang ke-8 tadi, cirinya terjebak dengan isu-isu rendahan. Banyak sekali lah cerita-cerita yang nggak mutu kadang-kadang. Tetapi kok banyak kadang-kadang siswa yang masuk ke grup itu, bahkan merespon, berlama-lama di situ. Ini tidak boleh terjadi. Dan inilah yang menjadikan penyebab mentalitas diri siswa menurun atau tidak. Saya ulangi, yang pertama saya review ya. Ciri mentalitas rendah, yang pertama, kurang semangat menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu kapan saja, di mana saja, banyak cara. Tidak harus selalu ada gurunya. Bisa juga lewat IT, berbagai informasi yang kontekstual. Ya. Kalau ada yang kurang paham, belum bisa dipahami, konsultasikan kepada teman atau gurunya. Dan tidak mesti langsung jumpa, bisa lewat alat komunikasi. Yang kedua, ya, ciri mental rendah, malas mengajak orang lain berbuat baik. Padahal fungsi kita, apalagi siswa, fungsi kita sebagai manusia bahwa adalah dimanapun kita berkehidupan harus mengajak orang lain berbuat kebaikan. Setidaknya tampilan kita dimanapun memberikan nilai tambah kebaikan untuk orang lain, memberikan nilai tambah manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Usahakan pengalaman yang sudah-sudah, kalau pernah mengalami lari tanggung jawab, jangan diulang kembali. Ciri siswa yang berkepribadian,
siap menghadapi resiko tanggung jawab dari segala bentuk yang terjadi, baik kekurangan, kesalahan dirinya, atau dari tugas-tugas yang diabaikan, terlalaikan, dan sebagainya. Hadapi dengan tanggung jawab penuh. Itu ciri siswa yang bertanggung jawab, yang berkepribadian, yang gemar meraih prestasi, yang menyiapkan mentalnya selalu berada pada posisi yang tinggi. Yang keempat, ya, ciri berikutnya sering mengeluh kepada orang lain. Mengeluh itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Minta petunjuk jalan keluar, solusi dari Allah dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Doa ibadah jangan diabaikan. The first, utama itu. Yang pertama, ikhtiar kita adalah doa ibadah. Itu ikhtiar yang utama. Hablum minallah. Baru yang kedua, hablum minan nas. Cari guru, cari konsultan untuk konsultasi, cari sejawat yang bisa memberikan jalan keluar, nasihat, jawaban yang benar, yang terbaik, yang tepat. Ya. Yang kelima, kita jangan sampai terjebak dengan perkara yang sepele. Jadi yang kelima, ciri mental adalah sibuk dengan perkara yang sepele. Sibuk dengan yang sepele. Ini tidak boleh. Yang sudah oke, jangan lagi diulang. Ya. Yang keenam, menyesali yang sudah terjadi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan. Ini ciri mentalitas rendah. Perhatikan itu. Semua orang pernah menyesali apa yang terjadi padanya. Pasti. Tidak ada orang yang tidak pernah menyesali. Tapi ikuti dengan upaya perbaikan. Jangan cuma nyesal ditumpuk-tumpuk. Makin lama ditumpuk penyesalan, makin rendah mentalitasnya. Makin menurun semangat hidupnya. Makin rendah semangat belajar. Dan itu berdampak kepada prestasi-prestasi berikutnya. Yang ketujuh, minim rasa malu. Orang kalau sudah minim rasa malu, Masya Allah, prihatin. Apa aja bisa dikerjain itu. Ya, minim rasa malu. Sementara iman itu, pakaian iman itu adalah diantaranya rasa malu. Malu bangun terlambat, tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Ya toh? Malu terlambat tiba di sekolah. Malu ketika masuk sekolah, masuk ke dalam kelas terlambat. Malu prestasinya nilainya kurang bagus. Ada rasa malu itu penting. Tetapi di balik itu ada perbaikan. Ada semangat baru. Jadi bukan cuma rasa malu aja. Cuma rasa malu-malu doang, rendah-rendah malunya itu ya. Mentalnya ikut menurun. Dan yang terakhir adalah terjebak dengan isu-isu rendahan. Di dunia informasi banyak yang menjadikan seseorang terjebak dengan isu-isu rendah. Sebagai orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab, yang gemar semangat belajar, yang merindukan nilai tambah prestasi, maka jangan terjebak dengan isu-isu rendahan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai tambah. Eman-eman waktu kita yang sesaat di dunia, lalu tanpa hasil dari karya kita. Mudah-mudahan kalian makin hari dengan ada informasi seperti ini makin bisa berbenah diri ya,
bisa berbenah diri, memperbaiki masa lalu yang kurang bagus, yang kurang semangat, yang kurang tanggung jawab, jangan diulang. Persiapkan diri dengan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, untuk menjadi siswa yang lebih baik, lebih tanggung jawab, lebih semangat, sehingga prestasinya terus meningkat. Terlebih, upaya persiapan fisik dan mental kalian untuk memasuki jenjang berikutnya, yaitu praktik kerja lapangan. Dan juga mungkin nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan dan nilai manfaatnya, kesempatan yang berbahagia ini, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, anak-anakku semua, ya. Terima kasih atas kesetiaan kalian dalam mengikuti pembinaan ini, ya, meskipun online, ya. Saya berharap sih jumpa dengan kalian, ya. Insya Allah mungkin satu saat kita bisa jumpa langsung, ya, tatap muka, lebih bisa impresif, lebih bisa berkesan. Tapi ini semua insya Allah ada hikmahnya. Meskipun jarak jauh, online ini insya Allah ada manfaat. Titip salam buat kedua orang tua kalian semuanya, semua anggota keluarga, saudara, kakak, adik, semua anggota keluarga di rumah. Salam hormat, salam bahagia, salam sejahtera. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dihindarkan dari pandemi COVID-19. Dengan tetap berpegang disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Meskipun di rumah. Ya, meskipun di rumah, ya. Cuci tangan, membasuh muka, apalagi kita sebagai muslim berwudu. Berwudu itu bukan hanya untuk sholat, berwudu juga untuk pencegahan dari tadi itu, termasuk bagian dari protokol kesehatan, ya. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, pimpinan sekolah, sampaikan terima kasih, penghargaan yang seterusnya atas upaya kerja keras, kerja cerdas, pendampingan dan pengorbanannya selama mentransfer ilmu hingga hari ini. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan Bapak Ibu guru, pimpinan sekolah tercatat abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan amal soleh masing-masing, dan insya Allah akan dinikmati ulang dan oleh balasan yang berlipat ganda sejak di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata, kalimat, sikap yang kurang berkenan. Yang benar sumbernya Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW. Yang keliru pribadi saya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat kembali ke tempat rumah masing-masing. Semoga dalam berkah ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.